situasi di dalam sedikit saya singgung. Ya. Betapa tidak marah ya seorang Bapak Amin ya, yang dia sudah merasa nggak perlulah ngadepin yang bukti-buktian lagi saya marah. Tapi memang sangat menjengkelkan sekali. Salah satu humas itu yang mengatakan itu tidak ada. Semua pimpinannya nggak ada. Iya, maka itu yang bikin marah Bang Rizal kan. Kamu tuh kecil-kecil aja sudah diajarin bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berbahagia sekali malam hari ini karena kita akan membahas satu isu yang kemarin sempat menggegerkan di dunia media sosial, yaitu tentang kurang lebih ada sekitar 40 tokoh menggeruduk KPK tanggal 21 Agustus 2023 yang mungkin sampai sekarang juga masih dibahas di berbagai media sosial. Dan kebetulan pada hari itu di tengah-tengah kita sudah ada Pak Mursalim. Beliau adalah saksi langsung, dan kalau tidak salah suaranya kemarin juga sempat masuk. Karena kita lihat potongan-potongannya itu kayaknya salah satunya dari HP beliau juga. Nah, makanya untuk itu kita ingin tanya-tanya apa yang terjadi, kemudian tujuan dan lain sebagainya. Mungkin yang pertama, Pak, kita ingin tanya dulu, sebenarnya apa sih, Pak, yang terjadi di dalam itu? Para tokoh itu yang saya lihat kalau tidak salah ada Pak Rizal Ramli, ada Pak Edi Mulyadi, ada Pak Rizal Fadila, ada Pak Amin Rais, dan mungkin ada beberapa yang Ya. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi biar kita semua tahu tujuan utama ke KPK itu ngapain sih? Bagian banyak tokoh begitu sangat pentingnya gitu ya. Sebenarnya intinya hanya ingin mengingatkan kembali tentang satu kasus saja tadinya yang mau dicek kepada KPK, yaitu atas pelaporan dari Dr. Ubaidillah Badrun mengenai Gibran Kaisang tentang korupsi itu. Iya. Karena kan tidak ditanggapin sudah hampir setahun, dan semua tokoh itu ingin mengingatkan salah satu itu, dan tentu itu tidak berdiri sendiri. Karena terus terang masyarakat ini marah ya, begitu MK, Mahkamah Keluarga banyak yang bilang begitu. Gitu. Mahkamah Keluarga itu sibuk sedang memproses atau mengeluarkan keputusan untuk calon wakil presiden atau presiden itu dari umur tadinya kan 40 sampai 70 tahun diturunkan menjadi 35 tahun. 35 tahun, betul. Kan semua masyarakat tahu bahwa ini kan ada satu tujuan yang sangat busuk, politis lah ya. Ya katakanlah busuk lah gitu ya, karena undang-undang yang begitu sudah mapan diubah begitu saja karena ada satu kepentingan gitu. Nah, maka satu saja disentil. Oke lah, kalau kamu mau menjadikan Gibran cawapres, ini bacaan saya ya, belum tentu bisa benar sama ya. Ini nih urusin ini kasus korupsinya itu gitu. Nah, yang kedua, kemarahan masyarakat itu, kalaulah misalnya Gibran ini sebagai pejuang, orang yang cerdas, orang yang pinter, orang yang sosialnya tinggi dan lain sebagainya, sehingga masyarakat sebenarnya sangat mendorong, senang kalau dia misalnya dijadikan cawapres gitu ya. Nah, tetapi kan tidak gitu loh. Kasus korupsi dan anaknya juga nggak jelas ya, nggak jelas kayak bapaknya. Seperti ditanya itu visi misi juga nggak tahu. Visi misi apa nggak tahu seperti itu. Nah, ini kan orang melihat ini kayaknya ini presiden ini mau membangun dinasti gitu loh. Nah, ini kalau dibiarkan kita kan malu ya. Kayak nggak ada orang pinter, kayak nggak ada orang aktif yang hebat itu. Tahu-tahu kekuasaan rezim ini membuat masalah, tahu-tahu tetap ingin mempertahankan dinasti dan membangun itu. Jadi itu sebenarnya. Nah, ndelalahnya KPK itu nampaknya tidak berani untuk menerima itu. Masa ada satu kantor KPK seharian kosong gitu, atau mendadak kosong. Apa ketuanya, apa wakilnya, apa salah satu komisionernya, atau
atau misalnya kepala humasnya itu sama sekali tidak ada semua. Kita harus ingatkan bahwa KPK itu bukan melakukan tindakan-tindakan kalau ada orang yang melapor. Tanpa ada yang melapor pun tugas KPK itu adalah mencari orang-orang yang terkait korupsi, ya. Maka itu ada OTT yang kemudian kita tahu bahwa Luhut dengan sengitnya mengatakan ngapain sih pakai ada OTT, ya? Kan menjadi tidak baik negeri kita ini. Ini kan kebalik-balik. Ya. Ada orang menangkap pencuri gitu, kok tidak baik kata Pak Luhut. Nah, inilah yang menyebabkan sesak nafas para aktivis, para pejuang, para senior yang kemarin itu. Walaupun masih banyak lah latar belakangnya, mungkin itu dulu lah. Iya, seperti yang kita tahu tadi sempat disinggung juga oleh Om Lim ya, bahwa terkait OTT ya. Jadi ingat kemarin juga kalau nggak salah Bu Mega juga sempat menyampaikan kalau sebaiknya KPK itu dibubarkan saja karena kurang efektif katanya. Di sisi lain juga kita lihat kemarin memang agak dilematis ya kalau kita lihat lembaga KPK ini. Masa satu gedung segitu tinggi tidak ada satupun perwakilan ya. Dan kalau tidak salah kemarin di video itu kan Bang Edi Mulyadi sampai teriak-teriak gitu. Teriak-teriak, masa nggak ada satu orang pun yang mau menerima pengaduan masyarakat, apalagi ini adalah tokoh-tokoh reformasi juga ada di sana. Terus berikutnya dengan adanya insiden itu, Om Lim, itu kan sudah terjadi ya. Artinya kemarin akhirnya kita masyarakat bisa menilai, masyarakat bisa melihat tentang bagaimana situasi dalam tanda kutip dinasti rezim ini dan kaitannya dengan lembaga anti rasuah KPK yang kalau kita lihat indikatornya itu sangat tergantung sekali dengan rezim. Kalau kita lihat kemarin, karena faktanya masa tidak ada satupun orang yang kerja di ruangan KPK dari seluruh tingginya itu. Baik, berikutnya kira-kira apa yang kemudian para tokoh ini mau lakukan gitu? Tadi karena ada pertanyaan situasi di dalam, sedikit saya singgung. Betapa tidak marah ya seorang Bapak Amin ya, yang dia sudah merasa nggak perlulah ngadepin yang begitu-begituan marah. Tapi memang sangat menjengkelkan sekali. Dari sekian banyak, kita tidak bisa masuk kecuali hanya 8 orang. Alhamdulillah. Awalnya. Memasukkan, saya ikut di dalamnya 8 orang. Setelah 8 orang itu kita nunggu ngobrol. Salah satu atau mungkin pimpinan keamanan disitulah meminta seolah-olah kalau KPK itu dipasang satu anjing menyala gitu, siapa tahu udah bisa pergi gitu. Makin ngamuk, kamu itu siapa gitu loh. Kalau kamu jaga keamanan ya keamanan saja, Pak, saya nggak bisa nerima ya, saya panggil humas gitu. Lama sekali humas yang keluar ternyata mungkin anggota UPAS atau apa. Dia cerita bahwa ini sedang pergi, Pak Rizal marah. Ini apa-apaan ini gitu loh. Mestinya kalau ada pelaporan atau ada sesuatu kan menanggapi dengan cepat, senang, ini ada apa nih, harus kita sebagai poin untuk dari. Tapi tidak. Jadi dia mengatakan akhirnya, Pak, kita cuma bisa 2 orang. Gimana ini ada 8 orang kok 2 orang saja? Ruangannya cuma cukup 2 orang. Coba kita bayangkan kantor sebesar itu, katanya sangat tidak mungkin 2 orang itu. 20 orang pun akhirnya pun dikatakan sama salah satu humas itu, dia mengatakan itu tidak ada. Semua pimpinannya enggak ada. Iya, maka itu yang bikin marah Bang Rizal kan. Kamu tuh kecil-kecil aja sudah diajarin bohong gitu. Kalau kita ada tamu misalnya, kita ada di dalam rumah ngomong sama anak, nanti tolong bilangin ya kalau tanya bapak nggak ada di rumah. Nah itu kan kita kan terbayang seperti itu. Begitu marah, kamu kecil-kecil kan disuruh bohong gitu. Ini kan betapa buruknya. Ya. Bagaimana mengharapkan KPK akan aktif berbuat terhadap masalah menindak masalah korupsi? Sangat tidak mungkin. Ini harus direformasi, maka tapi kita tidak mau terjebak juga hanya urusan KPK. Ini kan urusan besar yang kemarahan orang ini terhadap rezim yang minta
beliau makzul. Ini persoalan tersendiri. Makzul itu kan berkaitan dengan apa itu buruh dan sebagainya. Ini kan sebenarnya para senior ini kan juga malu, resah, buruh dibegituin, mau turun pakai apa ini kan juga menyangkut masalah-masalah buruh. Nah, sekarang pertanyaannya terus mau apa? Saya tertarik dengan omongan Pak Amin yang begitu berpengalamannya ya. Dia hanya mengatakan bahwa saya yakin lihat ini sudah pasti akan tumbang. Jadi dia melihat itu. Kita membacanya bahwa kalau sudah gerakan masyarakat luas, persoalan-persoalan banyak luas juga sudah teriak di sana sini, beliau melihat air bah ini nggak bisa Jadi Pak Amin itu meyakini sekali. Ini cuma tinggal tunggu waktu saja. Gitu. Tunggu waktu saja. Ya, tentu ini merupakan kabar gembira bagi para buruh yang mungkin sedang buntu juga ini. Mau apa nih? Sudah demo sebesar-besar itu sudah disiapkan. Iya, seperti kemarin ya. Jadi saya kira pasti akan terjadi bersatunya para kelompok-kelompok yang memang sudah ingin menuntut kepada pemakzulan. Misalnya ada petisi 100, ada nanti sebentar lagi ada kelompok-kelompok yang lebih besar juga ya melakukan mungkin mosi tidak percaya, mungkin ada pemakzulan yang dan sekarang di daerah-daerah itu meminta bahwa harus memperluas tentang petisi 100 itu. Mosi tidak percaya atau tidak percaya maksudan Jokowi itu minta mereka mengadakan di daerah-daerah. Dan salah satunya kita lihat paguyuban yang besar dideklarasikan di Jogja kemarin itu meminta Jokowi mundur hanya masalah satu kasus saja, yaitu permintaan maaf pemerintah kepada PKI. Ini yang bikin marah mereka. Kami minta makzul. Itu baru satu hal. Nah, saya yakin dari apa yang dikatakan Pak Amin itu orang yang berpengalaman, dia mungkin melihat yang lebih dari kita gitu. Jadi kita tunggu saja. Iya. Kemarin kan ada sempat selentingan gini, Om Lim ya. Presiden yang sekarang ini kan disebut-sebut sebagai petugas partai tertentu. Gitu. Nah, maka kemudian ada dikaitkan kemarin bahwa yang bertanggung jawab itu adalah Megawati. Itu maksudnya gimana? Ya, jadi kita sebenarnya perseteruan yang sesungguhnya antara Presiden dengan Megawati sebagai pimpinan PDI yang merasa memberikan tugas petugas partai. Jadi dia kalau menjadi presiden pun itu atas dasar jasa dari petugas partai PDI. Nah, kan sekarang ini nampaknya terjadi perseteruan yang saya kira ya perseteruan itu bukan negatif. Perseteruan itu kan berarti ada saling koreksi, ya tentu tentang penyimpangan-penyimpangan. Mungkin Ibu Megawati itu melihat banyak sekali ini penyimpangan Presiden di dalam proses Pilpres ini. Sibuk mengusung ini, mengusung itu, mengatur ini, mengatur itu yang merasa cawe-cawe itu sekarang sudah mulai terkoreksi. Kita lihat kemarin itu bukan puncaknya, awal ya, yang nampaknya sudah berani itu mengkoreksi tentang kebijakan food estate yang gagal. Itu kan dari PDI. Nah, mestinya kalau dia seorang petugas partai yang dilindungi, kan mesti dihubungkan secara internal. Mengapa secara terbuka? Artinya ini kan sudah ada kemarahan terhadap petugas partai ini gitu. Nah, maka itu kemarin bapak-bapak itu mencoba menyampaikan supaya ini didengar oleh Megawati tentang ini loh, ya. KPK itu tidak mau menindak terhadap mungkin ya cawe-cawenya istana terhadap korupsinya anaknya gitu. Rakyat berharap Megawati mau menegur persoalan itu, walaupun kemudian besoknya ada satu tulisan, saya belum sempat ngecek, bahwa Megawati mengatakan bubarkan KPK misalnya, entah itu bisa kapan, tetapi tentunya kemarahan kepada KPK yang tidak bisa menindaklanjuti perjalanan seperti itu. Nah, saya dengar kemarin di dalam rombongan ke KPK itu tidak terlalu menjilat-jilat sekali teman di KPK itu. Sebenarnya secara politis malah lebih bagus
kalau diterima di dalam tidak tahu apa yang dibicarakan. Iya. Tapi dengan tidak diterima justru menjadi viral, ya, menyatakan ini loh kerja KPK ini brengsek kayak gitu tuh. Nah, dari ini kan masyarakat jadi tahu apa sih persoalannya, terus ngejar. Oh, masalah Gibran seperti apa. Akhirnya Kompas juga tertarik langsung langsung menghubungi Pak Gibran ya dengan gayanya yang gayanya kayak mirip Solo, ada putra Solo, ya monggo kalau mau tindak gitu ya. Menurut saya dengan seperti itu, ini bola ada di KPK. Gibran seolah-olah mau silahkan ditindaklanjuti, tetapi KPK tidak pernah mengungkap apa yang menjadi laporan Ubaidillah Badrun dan tidak mungkin ya seorang Ubaidillah Badrun, seorang tokoh 98 dengan didukung oleh seluruh mahasiswa dan para tokoh, ya, membawa persoalan yang dia tidak punya data fakta tentang korupsi itu. Nah, jadi itu petugas partai ini, masyarakat minta Ibu Megawati menegur ini KPK ini jangan coba dikendalikan oleh presiden lah, kurang lebih gitu. Ya. Oke, masuk akal ya, karena kalau kita lihat sedikit flashback ya dari Bang Ubaidillah Badrun ini kan memang setahun yang lalu kita juga sempat merekam pada saat Bang Ubaidillah Badrun ini menyampaikan laporannya kepada KPK. Di antaranya kan ini soal investasi lah yang mereka terima terkait pisang, cendol, dan itu nilainya miliaran. Kalau tidak salah lebih dari 300 miliar gitu. Dan privilege itu kan akan sulit kalau itu diberikan kepada orang tukang cendol pinggir jalan gitu loh. Pasti orang yang investasi sampai senilai itu karena ada dalam tanda kutip ya mereka itu anak penguasa gitu. Nah, kalau dia investasi kepada anak penguasa kan tentu investor itu akan dapat hal-hal yang lebih besar dari itu. Dan yang kedua itu ada kaitannya dengan salah satu perusahaan besar di Indonesia di bidang perumahan dan lain sebagainya. Inisialnya SM. Yang itu ternyata dia ada satu kawasan yang kawasan itu terjadi kebakaran dan SM inilah sebenarnya yang bertanggung jawab. Tapi itu tidak dilakukan dan nilainya triliunan. Gitu. Dan itu tidak dilakukan. Nah, dengan jasa dia investasi ke Kaisang inilah jadi kasus soal kebakaran hutan itu tidak diungkap ke publik. Nah, kurang lebih itu. Kalau yang saya tangkap dari laporannya, dan tadi laporan ini tidak berjalan sampai dengan 1 tahun 2022 ke 2023. Nah, maka layak dipertanyakan oleh publik. Nah, berikutnya Pak Mursalim, setelah dari KPK ini dan insiden kemarin, terus kemudian apa yang mau dilakukan oleh para tokoh dan khususnya petisi 100 ini? Sebelum situ saya menjawab karena tadi ada pertanyaan di terakhir itu yang harus dicurigai menurut Pak Rizal Ramli beberapa hari sebelumnya. Ini yang harus diusut bukan hanya sekedar Kaisang Gibran. Ada orang invest sampai ratusan miliar dan untuk cendol, kerupuk dan sebagainya. Dan itu kalau dibelikan kerupuk, iya bisa banjir lah dengan seperti itu. Nah, ini yang kurang ajar ini juga adalah oligarki atau pengusaha yang invest ke situ. Itu kan cuma main-mainan, harus diungkap. SM kalau orang Jakarta tahu, tapi orang daerah kan tidak tahu. Ini kan satu hal yang sangat tidak adil gitu ya. Kayak penyelenggara negara ya, sudah menjadi direkturnya menjadi dubes di Korea, kemudian pulang sekarang menjadi kepala otoritas IKN ya, yang sangat curang itu. Ini harus diusut. Nah, bagaimana kelanjutannya tadi pertanyaan? Nah, ini baru saya lihat di daerah-daerah itu sekarang sudah mulai terbelalak gitu ya. Dan seperti dugaan Pak Amin tadi, ini
barang jadilah. Artinya bukan berarti ada suatu perencanaan sesuatu, tetapi memang rakyat ingin menghendaki suatu keadilan secepatnya. Kalau melihat seperti ini pasti akan terjadi. Jadi jangan disepelekan ya. Jangan disepelekan ini, kalau tidak tetap ditanggapin persoalan-persoalan omnibus law terhadap kemudian masalah-masalah yang lain ini tidak ditanggapi, ya ini urusan pemakzulan atau proses pemakzulan ini akan terjadi. Cuma kan tidak semudah itu. Ya. Jangan-jangan mereka juga sedang mencari gara-gara bagaimana supaya terjadi satu people power, kemudian mereka untuk mempunyai alasan supaya penundaan pilpres. Karena ini harus darurat. Ya. Nah ini yang masyarakat sedang melihatlah tanda petik proses kecurangan terhadap ini seperti apa. Itu jangan dikira masyarakat tidak tahu. Jadi kayak gitu. Dan ini pasti akan terjadi gitu. Oke. Ada rencana nggak Om ke DPR MPR lagi dari petisi 100? Sangat besar kemungkinannya. Karena kemarin itu kan jangan dimainkan. Ini kan laporan sudah diterima oleh wakil rakyat. Iya, betul. Kemarin apakah itu masuk sampah atau ditanggapin sedang diproses ditanggapin, atau kan kita nggak tahu. Nah. Kalau tidak ada tanggapan apapun, saya yakin ini bukan menunggu, ini kan terus berjalan ini. Nah, masing-masing komponen kekuatan ini pasti akan bersatu dan kemudian akan melakukan perjuangan bersama. Tentu awalnya adalah ke DPR MPR, walaupun juga mungkin sudah males saya kalau DPR MPR ini kan menjadi satu kekuasaan tirani ya, di mana DPR juga memperkuat kerjaan eksekutif, juga legislasi seperti itu. Bisa jadi tidak diindahkan. Nah, pada saat tidak diindahkan itu mungkin akan terjadi satu kumulasi yang sangat besar sekali untuk menjadi perlawanan. Itu sangat mungkin terjadi. Sebab kalau tidak berarti masyarakat bisa tahu, oh ini kalau sudah kayak gini dibiarkan, kita akan hancur-hancuran. Kecuali kalau kita kemudian menerima negeri kita ini selesai, Indonesia ini memang diatur oleh oligarki yang berada di belakang para eksekutif itu gitu. Dan ujung-ujungnya rakyat yang jadi korban. Ya pasti. Korban itu bukan nantinya. Sekarang ini sudah jadi korban. Justru mengapa terjadi penolakan selama ini? Karena korban. Korban ini ya, Indonesia ini jangan disamakan seperti negara-negara lain yang kalau kemudian terjadi kemiskinan, dia kemudian terus mati melonjak seperti kayak Sri Lanka. Kemudian Indonesia ini masalahnya orang tidak diberi makan, ya. Itu di desa-desa itu masih bisa makan daun, masih bisa makan ubi, dia masih bisa bertahan gitu loh. Ya, pekerjaan-pekerjaan informal yang ada ini kan di sektor informal ini kan juga bukan buatan pemerintah gitu loh. Para ojek, para pedagang kaki lima yang mana tuh, yang ada mereka tuh kalau sudah punya kemampuan sedikit diuber-uber pajaknya. Nggak ada, yang ada misalnya BLT itu kita nggak kasih. Udah bantu langsung tunai juga nggak ada transparansi, kemudian apa itu bisa menghidupin juga masyarakat. Dikira masyarakat itu dikasih BLT itu nggak punya kerjaan, dah hidup itu. Nah ini berbahaya. Percepatan dari kemiskinan seperti ini sampai kemudian tidak mampu ini sangat cepat sekali gitu loh. Kalau berjalan sampai cuman sekitar 2-3 bulan kemudian orang nggak bisa makan bener gitu. Itu yang kita jangan sampai tunggulah. Kalau memang itu menyakitkan ya jangan dicoba lah. Kalau kita tahu di terindes kereta api itu sakit, ya jangan dicoba lah gitu. Ya, kita sudah bisa berpikir dengan analisa kita bahwa ini akan terjadi seperti itu. Inilah yang tentu kita berharap para dunia akademisi ini memberikan gambaran-gambaran ya tentang coba seorang penyair Taufik Ismail itu udah ngomongnya udah wah lebih dari Rocky Gerung lah. Ini saya kira mungkin itu. Iya. Terakhir mungkin Om Lim ya, saya minta nasihat, bukan nasihat ya, pesan lah untuk masyarakat, dan yang kedua untuk rezim yang sekarang. Apa pesannya untuk masyarakat yang pertama dan yang kedua untuk rezim yang sekarang? Ya, kita tahu bahwa masyarakat itu memang dalam keadaan kesulitan ya. Tetapi janganlah dengan kesulitan itu justru dibuat
menjadi budak-budak yang tetap memperkuat mereka. Mereka tahu bahwa orang-orang membagikan sembako, membagikan kaos itu ini pembodohan, tapi mereka tidak mungkin akan menolak. Orang yang tidak punya duit dikasih serangan fajar atau serangan malam atau serangan, itu kan pasti diterima gitu. Nah, ini masyarakat ini cobalah sejenak ini kalau ingin berubah gitu, ingin berubah, jangan beri kesempatan orang-orang jahat, rezim yang jahat itu untuk tetap berkuasa lagi. Ya. Dan kami ingatkan kepada penguasa rezim yang sudah nyaman, enak di dalam zaman ketidakadilan ini. Cobalah berpikir kasihan orang-orang itu sampai hidup itu sudah tidak tenang ya. Para buruh, para orang kehilangan pekerjaan itu sampai kemudian melakukan pinjol, kemudian stres karena tagihan-tagihan seperti itu. Iya, ini banyak. yang menjadi merenunglah. Kalian punya harta triliunan, punya harta ratusan miliar, yang sementara yang lain itu jangankan bisa makan setiap dari bulan ke bulan itu ya. Jadi ini yang mesti menjadi kesadaran kita ya. Kalau ada kemampuan memang visi menjadi capres dan betul-betul untuk memperbaiki Indonesia, ya silakanlah ya. Tapi kalau ada yang baik juga, jangan kemudian dikeroyok bareng kemudian supaya itu tidak maju, misalnya itu akan berbahaya untuk negeri kita gitu ya. Karena orang-orang senior yang oposisi yang sekarang ini meminta pemakzulan ini karena lebih merasakan keprihatinan yang tinggi. Jadi itu kita himbau, cobalah kita mencoba memperbaiki untuk negeri kita ini, kecuali memang orang-orang yang punya di dalam otaknya kepengen Indonesia segera dijajah gitu ya, sudah bubar, sudah kemudian dipecah gitu. Nah, ini menggambarkan ini yang harus tetap diperlukan ya, supaya diingatkan ya memang akhirnya orang yang berbuat salah dan keburukan terhadap Indonesia ya jangan menyesal kalau nanti menjadi keputusan kekuasaan yang akan datang, dia akan harus dihukum dan sebagainya itu. Jadi gitu. Baik, terima kasih teman-teman. Demikianlah wawancara kita dengan Om Lim, salah satu orang yang kemarin ada di dalam KPK. Dan saya pikir apa yang terjadi kemarin itu memberikan gambaran yang sangat luas, bisa kita tafsirkan kemana-mana, bahwa lembaga negara hari ini sulit untuk kita percaya ya. Baik dari peradilannya, baik dari rezimnya, bahkan dari KPK-nya. Terbukti dengan mereka tidak peduli terhadap laporan yang kemudian diajukan oleh para tokoh-tokoh. Ini bukan orang biasa ya loh, yang melaporkan adalah tokoh-tokoh. Ada yang mantan menteri, ada yang ketua partai. Nah, ini kan harusnya jadi prioritas, tapi kemarin sangat tidak dihormati sekali di KPK. Nah, ini catatan pentingnya. Saya usul kepada para YouTuber perjuangan ini ya, hal pertanyaan seperti ini harus segera disampaikan kepada para tokoh yang lain supaya ada satu kesamaan untuk melakukan langkah-langkah. Jadi gitu. Kalau tidak diajak bicara kan kita tidak tahu dalam pikiran si A, si B. Ini para tokoh ini dibiarkan kita beri jalan untuk berjuang, jangan berhenti dari tuntutan kayak kemarin. Jangan mencukupkan diri kemarin ya. Justru itu harus memacu. Karena negerinya semakin rusak tandanya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.